Kabupaten Sidoarjo kita berkumpul. Guru pijok penuh semangat dan teguh. Gelombang 2 kelas 27 bersama-sama maju tak pernah surut. PKGP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, mari semangat ya. Cek suara nih. Selamat sore. Tetap dijawab pagi nak. Pagi. Selamat sore, pagi. Luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Tri Sumarni SPDMM sudah memberikan waktu saya untuk menyampaikan rencana tindak lanjut RTL, yaitu rancangan pembelajaran berbasis proyek. Kepada yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Tri Sumarni SPDMM, kepada yang saya hormati Bapak Ibu Guru Staf dan Bapak Ibu Guru SMK Kemala Bayangkari Satuwaru. Di sini saya akan menyampaikan tentang rancangan pembelajaran berbasis proyek. Sebenarnya ada tiga pilihan, yaitu bisa SEM, Sport Education Model, bisa kebugaran, bisa aktivitas gerak. Di sini saya ambil yang Sport Education Model, SEM, yaitu kompetisi botak. Botak ini ada singkatannya ya. Botak itu bola tangan keranjang. Jadi permainan bola tangan yang dimodifikasi. Memang namanya dibikin menarik ya, biar tertarik. Saya Ahmad Ardi Wildani dari SMK Kemala Bayangkari Satuwaru. Saya mengikuti pelatihan PKGP Jobka gelombang 2 kelas 27 Sidoarjo. Lanjut. Latar belakang, Sport Education Model SEM adalah model pendidikan dalam PJOK yang memberikan pendekatan secara holistik dan menarik untuk membentuk peserta didik menjadi individu yang sehat fisik, mental, dan sosial, serta mengalami kompetisi sejati, mengalami tantangan, dan belajar dari pengalaman nyata. Implementasi SEM sangat memungkinkan dilakukan dalam co-kurikuler sebagai proyek kolaborasi lintas mata pelajaran untuk membuat event olahraga di sekolah. SEM bisa menguatkan kepemimpinan murid, student agency dengan memberikan ruang dan melibatkan peserta didik dalam pilihan choice, suara, voice, dan kepemilikan ownership peserta didik agar peserta didik mempunyai pengalaman sesuai dengan karakteristik yang dimiliki. Kemudian selain itu ada aset yang dimiliki oleh SMK Kemala Bayangkari Satuwaru. Ada beberapa aset, yaitu aset manusia seperti kepala sekolah dan guru yang selalu mendukung untuk berkolaborasi dalam peningkatan kualitas pendidikan, serta peserta didik yang aktif bergerak dan orang tua yang selalu mendukung kegiatan sekolah. Aset lingkungan, kita mempunyai halaman yang cukup luas, sound dan pengeras suara yang memadai, serta hasil dari wawancara peserta didik yang tertarik pada permainan bola tangan dapat mendukung berlangsungnya pembelajaran SEM. Dilanjut, tujuan program. Program ini bertujuan memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik, menumbuhkan sikap mandiri, kolaboratif, berpikir kritis, dan tanggung jawab dalam melaksanakan rancangan aktivitas gerak melalui permainan bola tangan dalam bentuk Sport Education Model atau disebut dengan SEM. Indikator capaian yang pertama, peserta didik mampu membuat rencana dan melaksanakan serta mengevaluasi kompetisi permainan bola tangan yang telah diselenggarakan. Yang kedua, peserta didik diberikan kesempatan menyampaikan suara, ide, dan gagasannya serta memilih peran yang sesuai dengan potensi dan minatnya peserta didik masing-masing. Jadi dalam hal ini
semuanya dilakukan oleh peserta didik, mulai dari panitia, kemudian kameramen, P3K, kemudian ada supporternya. Jadi peserta didik itu berhak memilih apa yang karakternya dia. Jadi dalam satu kelas itu kan biasanya kalau disuruh olahraga yang seneng ya. Nah, dalam SEM ini mereka bisa memilih, saya nggak suka gerak Pak, saya maunya jadi jurinya saja, saya mau jadi panitianya saja, itu juga bisa. Selanjutnya peserta didik dapat mengimplementasikan nilai tanggung jawab, mampu membuat video atau konten gerak berirama secara berkelompok dengan baik dan benar, serta bisa disebarluaskan di media sosial. Jadi nanti kalau sudah bisa terjadi atau terlaksana SEM itu bisa divideokan. Lanjut, capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Yang pertama, peserta didik dapat merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi kompetisi sesuai dengan perannya masing-masing, menerapkan nilai fair play dan kolaborasi melalui permainan bola tangan dalam bentuk sport education model atau disebut dengan SEM. Langkah-langkah kegiatan, peserta didik akan terlibat selama program dilaksanakan, mulai dari perencanaan, penyiapan perangkat pertandingan, pencatat pertandingan, festivity atau perayaan, sampai pada evaluasi dan refleksi, yang mana pada saat proses pelaksanaan peserta didik akan diberikan kesempatan untuk menyuarakan ide-ide kreatif dan gagasan-gagasannya. Jadi sebenarnya program seperti ini bisa dilakukan di semua mapel ya. Semua mapel bisa membuat program seperti SEM seperti ini. Karena kita di PJOK maka disebut dengan SEM, Sport Education Model. Untuk mapel yang lain bisa punya sebutan yang menarik lain gitu. Dilanjut, struktur. Program ini merupakan kegiatan co-kurikuler yang dilaksanakan di sekolah SMK Kemala Barangkali Satuwaru. Sasarannya peserta didik fase E dan fase F, yaitu kelas 10 dan kelas 11. Yang sebagai mitra yaitu kepala sekolah sebagai penanggung jawab dan evaluator, rekan sejawat, wali kelas, dan guru PJOK sebagai fasilitator sekaligus pendamping pada saat pelaksanaan program, guru IT sebagai dokumentasi dan operator sekolah. Selanjutnya peserta didik fase E dan fase F, kelas 10 dan kelas 11 sebagai pelaksana kegiatan ini atau seluruh aspek yang terlibat panitia dan pemainnya di situ. Pelaksanaan program ini rencana. Jadi rencana ini saya memang disuruh buat rencana. Jadi saya rencanakan di minggu pertama perencanaan program atau perencanaan proyek, minggu kedua sosialisasi proyek, minggu ketiga penyiapan proyek, minggu keempat puncak pertandingan botak, bola tangan keranjang. Ini dilaksanakan di Januari 2025. Terima kasih, saya lanjutkan kembali. Kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah yang dipunyai SMK Kemala Barangkali 1, kita punya aset manusia, yaitu kepala sekolah sebagai penanggung jawab, KBS sebagai fasilitasi persiapan proyek, guru sebagai pendamping peserta didik sebagai pemeran utama dan pelaksanaan kegiatan, serta masyarakat sekitar yang menjadi pendukung umum. Kemudian kita punya aset fisik, yaitu ruang kelas sebagai tempat belajar indoor, halaman sekolah sebagai tempat kegiatan outdoor, pelaksanaan kompetisinya, kemudian sarana dan prasarannya, peralatan olahraga, LCD, jaringan internet, sound system untuk mendukung pelaksanaan program pembelajaran dan pelaksanaan kegiatan. Dan kita punya aset finansial, yaitu dana BOSP sebagai sumber pendanaan kegiatan, dan aset sosial, dukungan dari orang tua dan masyarakat sekitar sekolah. Dan lanjut, rencana evaluasi proyek. Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan dengan cara yang pertama, observasi pada saat kegiatan berlangsung dan pada saat pelaksanaan kegiatan untuk menilai interaksi peserta didik
dalam hal kerjasama, sportivitas, dan tanggung jawab. Kemudian melakukan wawancara dengan peserta didik dan guru untuk mengetahui manfaat dari program yang sudah dilaksanakan. Setelah itu kita lakukan refleksi kepada peserta didik dan guru. Lanjut, kemungkinan tantangan. Yang pertama, SEM adalah model pembelajaran yang baru dikenalkan di SMK Kemala Bayangkari Satuwaru. Selanjutnya, pengalaman baru ini bagi peserta didik pada saat pelaksanaan kegiatan. Pengelolaan waktu, kelas, dan penjadwalan. Kemudian kriteria penilaian dalam menilai kegiatan dan keberhasilan SEM. Solusi yang bisa dilakukan, yang pertama adanya sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat dan pengertian SEM kepada guru dan peserta didik serta masyarakat sekitar. Memberikan kepercayaan pada peserta didik sesuai dengan minat dan bakat. Perencanaan dan jadwal yang sudah tersusun secara efisien agar dapat menjalankan kegiatan SEM tanpa mengganggu kegiatan lain, dan menggunakan penilaian berbasis rubrik yang terstruktur agar dapat menilai dari berbagai aspek dan peran pada saat pelaksanaan pembelajaran SEM. Mungkin itu, terima kasih. Nah, ini foto saya. Terima kasih saya ucapkan. Mungkin ada pertanyaan mengenai yang sudah saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak lagi modul-modul yang alhamdulillah sangat membantu, dan saya sangat berterima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah mengizinkan saya mengikuti pelatihan ini, diizinkan dan juga disangoni. Saya mengucapkan terima kasih. Jadi pada dasarnya saya sampaikan tadi adalah beberapa ilmu baru, termasuk pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, dan pendidikan SEM. Jadi kalau dulu dalam dunia olahraga itu yang penting anak itu bergerak, tapi tidak ada, karena tidak terfokus pada peserta didik. Zaman dulu itu kalau ngajar gaya komando gitu. Masih inget gitu, dikasih bola disuruh main. Kalau sekarang boten, ada ice breakingnya, ada pembukaannya, ada pengingatnya, kemudian baru gerakan inti. Kemudian guru olahraga juga bisa bekerja sama dengan guru-guru yang lain, membuat sebuah produk, maksudnya di P5BK juga bisa, seperti kayak tari, senam, itu bisa kita berkolaborasi dengan guru-guru mapel yang lain. Dari saya cukup sekian, terima kasih banyak waktunya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun. Baru saja berakhir.